Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi untuk dosen pengampu mata kuliah pada pagi hari ini, yaitu Ibu Ganda Hijrah Selaras, MPD, dan juga kepada teman-teman yang bergabung dalam Zoom meeting kali ini. Perkenalkan, saya Fani Fenti Aradia dengan NIM 200310007 yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai tumbuhan yang digunakan untuk bahan pewarna dan insektisida. Tetapi tentunya saya tidak sendiri, di sini saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu yang pertama Anissa Afifah dengan NIM 200311120, yang kedua Aulia Yuda Irawan Siregar dengan NIM 200310003, yang keempat Nadia Farha dengan NIM 200310886, dan Rifani Fakhri dengan NIM 200310044. Baiklah, untuk pembacaan materi yang pertama akan dibacakan oleh Nadia. Kepada Nadia dipersilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Mungkin bisa di next-kan slide-nya, moderator. Nah, adapun materi pertama ininya mengenai tumbuhan bahan pewarna. Nah, pewarna alami merupakan zat warna yang berasal dari ekstrak tumbuhan atau seperti bagian daun, bunga, dan juga biji. Juga bisa dari ekstrak hewan dan mineral yang telah digunakan sejak dahulu sehingga sudah diakui bahwa aman jika masuk ke dalam tubuh. Pewarna alami yang berasal dari tumbuhan juga mempunyai berbagai macam warna yang dihasilkan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis tumbuhan, umur tanaman, tanah, waktu pemanenan, dan faktor-faktor lainnya. Next. Berdasarkan sumbernya, zat pewarna alami ini dibagi atas 3 jenis. Yang pertama ada zat pewarna alami yang berasal dari tanaman, seperti antosianin, karotenoid, betalain, klorofil, dan juga kurkumin. Yang kedua, zat pewarna alami yang berasal dari aktivitas mikrobial, seperti zat pewarna dari aktivitas Monascus sp, yaitu pewarna angkat, dan zat pewarna dari aktivitas ganggang. Yang ketiga, zat pewarna alami yang berasal dari hewan dan serangga, seperti coccineal dan zat pewarna heme. Next. Adapun keuntungan dalam penggunaan pewarna alami ini adalah yang pertama, tidak adanya efek samping bagi kesehatan. Yang kedua, dapat berperan sebagai bahan pemberi flavor atau menambah rasa pada makanan, zat antimikrobia dan juga antioksidan. Yang ketiga, aman dikonsumsi. Yang keempat, warna lebih menarik. Yang kelima, terdapat zat gizi. Dan yang terakhir, mudah didapat dari alam. Next. Namun, penggunaan zat pewarna alami dibandingkan dengan zat pewarna sintetis memiliki kekurangan, yaitu yang pertama pewarnaannya yang lemah, yang kedua kurang stabil dalam berbagai kondisi, yang ketiga aplikasi kurang luas, yang keempat cenderung lebih mahal, yang kelima seringkali memberikan rasa dan flavor khas yang tidak diinginkan, yang keenam tidak stabil pada saat proses pemasakan, yang ketujuh konsentrasi pigmennya rendah, yang kedelapan stabilitas pigmen juga rendah, yang kesembilan keseragaman warna juga kurang baik, yang ke-10 spektrum warna tidak seluas seperti pada pewarna sintetis, yang ke-11 susah dalam penggunaannya, yang ke-12 pilihan warna sedikit atau terbatas, dan yang terakhir kurang tahan lama. Next. Baiklah, mungkin sekian materi yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya dan sebelumnya saya kembalikan kepada moderator. Kepada moderator, silakan.
Baiklah, terima kasih kepada Nadia. Untuk pembacaan materi berikutnya akan dibacakan oleh Anissa Afifah. Kepada Anissa dipersilakan. Mengenai tumbuhan insektisida atau pestisida nabati. Pestisida hayati atau pestisida nabati dan pestisida mikroba merupakan salah satu komponen dalam konsep PHT yang ramah lingkungan. Menurut Skuman dan DRC 2012, dalam Sumartini 2016, pestisida hayati atau biopestisida adalah senyawa organik dan mikroba antagonis yang menghambat atau membunuh hama dan penyakit tanaman. Biopestisida memiliki senyawa organik yang mudah terdegradasi di alam. Namun, di Indonesia jarang dijumpai tanaman yang berkhasiat menghambat atau mematikan hama dan penyakit tanaman. Manfaat dan keunggulan tanaman insektisida. Yang pertama, bahan bakunya tersedia di alam sehingga harganya murah. Hal ini dapat mengatasi kesulitan ketersediaan dan mahalnya harga pestisida sintetis atau kimiawi. Yang kedua, mudah terurai atau biodegradable di alam sehingga tidak mencemari lingkungan atau ramah lingkungan. Yang ketiga, pembuatan pestisida nabati menggunakan peralatan yang sederhana sehingga petani dapat membuatnya secara mandiri. Yang keempat, dosis yang digunakan pun tidak terlalu mengikat dan berisiko dibandingkan dengan penggunaan pestisida sintetis sehingga risiko overdosis dapat dihindari. Yang kelima, relatif aman bagi manusia dan ternak karena residunya mudah hilang. Yang keenam, tidak menimbulkan kekebalan pada serangga karena pestisida ini cepat terurai. Next. Contoh jenis tumbuhan insektisida. Yang pertama ada bawang putih atau Allium sativum. Ekstrak bawang putih diketahui berguna untuk mengendalikan beberapa jenis organisme pengganggu tanaman atau OPT, baik itu hama serangga, bakteri maupun jamur patogen. Penggunaan bawang putih sebagai pestisida nabati ternyata dapat menyehatkan tanaman karena ekstrak bawang putih mengandung senyawa alin, minyak asiri, sativin, skordinin, dan methylatin trisulit. Senyawa ini bersifat insektisida dan dapat berfungsi sebagai penolak kehadiran serangga. Yang kedua, pepaya atau carica pepaya. Pepaya merupakan tanaman yang memiliki potensi sebagai pestisida nabati untuk mengendalikan serangga hama. Papain yang terkandung dalam daun pepaya bersifat racun bagi ulat dan hama penghisap. Papain merupakan enzim proteolitik, yaitu enzim yang dapat mengurai dan memecah protein dan berpotensi sebagai pestisida. Pestisida alami dari ekstrak daun pepaya memiliki beberapa manfaat, antara lain dapat digunakan untuk memecah hama seperti apit, rayap, hama kecil, dan ulat bulu serta berbagai jenis serangga. Next. Yang ketiga, sirsak atau Annona muricata. Ekstrak daun sirsak mampu menekan pertumbuhan patogen yang disebabkan oleh senyawa metabolit yang terkandung di dalamnya. Kandungan senyawa tersebut diantaranya aktogenin seperti alkaloid, flavonoid, dan diterpenoid yang mampu mengendalikan hama penghisap potong atau R. lincaris pada tanaman kedelai. Senyawa acetogenin pada konsentrasi tinggi berfungsi sebagai racun perut yang dapat menyebabkan hama mati. Pestisida nabati memiliki kandungan metabolit sekunder yaitu zat alkaloid dan terpen yang memiliki rasa pahit, pedas, dan berbau sehingga hama tidak menyerang tanaman tersebut. Yang keempat, kunyit atau Curcuma longa. Tanaman lain yang berpotensi sebagai bahan insektisida nabati adalah kunyit, yakni pada organ rimpang. Curcuma domestica merupakan salah satu tanaman anggota famili Zingibraceae yang mengandung senyawa fenolik, yakni curcumin yang berperan dalam pigmentasi rimpang. Senyawa bioaktif lainnya pada
artumerone yang merupakan kelompok senyawa sesquiterpen dan flavonoid yang diduga beradaptasi sebagai bahan aktif insektisida. Next. Selanjutnya ada jahe atau zingiber officinale. Tanaman jahe diduga dapat berperan sebagai pestisida nabati karena rimpang tanaman jahe mengandung 2-3% minyak atsiri, 20-60% pati damar, asam organik, asam malat, asam oksalat, serta ginger dalam Mursito 2003. Senyawa kimia yang diduga berperan dalam rimpang jahe adalah minyak atsiri. Minyak atsiri dalam rimpang jahe sebagian besar terdiri atas zingeron atau gingerol atau meliketon, zingiberol, zingiberen, borneol, kampen, singkol, palandrem, pati damar, asam organik, olearesin, dan ginger. Next. Baik, sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nisa. Untuk pembacaan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Aulia Yuda Irawan Siregar. Kepada Yuda, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu kosmetik. Nah, istilah kosmetik kosmetik berasal dari bahasa Inggris, yaitu kosmetik, dan juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu kosmen, yang masing-masing artinya berhias. Nah, kosmetik digunakan secara luas untuk kecantikan dan kesehatan. Kosmetik telah menjadi kebutuhan khususnya kepada kaum wanita untuk menunjang kecantikan fisik. Selanjutnya, terbagi menjadi dua, yaitu kosmetik sintesis dan juga kosmetik alami. Kosmetik sintesis ini memiliki kekurangan yang juga dapat berdampak buruk bagi kesehatan baik pemakainya maupun ke lingkungannya. Adapun dari kosmetik alami ini juga memiliki efek samping lebih kecil, lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan kosmetik sintesis karena lebih aman digunakan dalam jangka panjang. Nah, kosmetik alami ini dapat berupa ramu-ramuan yang tersusun dari tumbuh-tumbuhan yang dibuat dan juga diwariskan melalui tradisi lisan di Indonesia. Selanjutnya, adapun pemanfaatan tumbuhan sebagai pengobatan dan perawatan kecantikan di masyarakat Indonesia telah dilakukan secara turun-temurun. Nah, sekitar 200 etnis di Indonesia memiliki pengetahuan tradisional yang tinggi dalam pemanfaatan tumbuhan sebagai kosmetik. Adapun bagian tumbuhan seperti daun, buah, batang, dan juga akar dapat dimanfaatkan karena mengandung senyawa kimia yang berkhasiat. Nah, berdasarkan penelitian dilakukan oleh Istiqomah pada tahun 2021, terdapat beberapa tumbuhan yang dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Batujai, Kabupaten Lombok Tengah sebagai kosmetik alami, antara lain seperti buah kelapa dan juga kemiri sebagai minyak rambut, jahe dan kunyit sebagai lulur, batang padi sebagai sampo, serta turi yang juga sebagai masker wajah. Selanjutnya, demikian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 7. Untuk sesi selanjutnya kami akan membuka sesi kritik dan saran. Untuk kritik dan saran kami akan membuka 3 orang. Untuk tanya jawab kami membuka 6 pertanyaan dengan 2 sesi. Jadi pada sesi pertama itu untuk 3 orang dan jika ada waktu kami buka sesi kedua untuk 3 orang. Nah, jika teman-temannya ada materi dan pertanyaan silakan dikirimkan di forum diskusi di e-learning. Sekian presentasi dari kelompok 7. Kalau ada salah dan jangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.